Shalom. Selamat pagi. Aduh, bisa kasih senyum kok. Jangan pas selfie baru kita senyum. Iya, ini saya agak grogi, ternyata muka saya ada di layar. Biasa hanya direkam begitu saja oleh para fans. Terima kasih fans. Iya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini kesempatan yang kedua saya diberikan tempat dan waktu untuk bisa ada dengan Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Tahun lalu dan tahun ini pas di momen setelah Paskah, setelah kebangkitan Yesus. Kita masuk di momen masa-masa penampakan Yesus. Nah, hari ini saya mau kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan kekasih-kekasih Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kekasih-kekasih Tuhan, demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Bersyukur dan berbahagialah kita ketika kita mampu untuk memahami firman Tuhan ini, melakukannya dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya. Pertama-tama saya mau minta maaf lagi, saya seperti anak kecil yang bawa minum. Ini karena sejak kemarin saya diserang oleh teman saya yang sudah lama tidak bertemu dengan saya, batuk-batuk. Saya bilang teman saja, supaya tidak menjadi musuh, supaya dia bisa berdamai. Gitu. Ya, minta maaf ya nanti kalau bapak mama melihat sedikit-sedikit saya pegang ini karena leher saya tidak sama dengan Adele. Nah kalau Adele semakin tinggi suaranya semakin bagus. Nah kalau Adele yang ini semakin tinggi suaranya semakin parah. Jadi supaya tidak menghambat pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Amin. Oke. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita bicara tentang keterpilihan dalam sebuah entah itu lembaga, institusi atau kepemimpinan apapun, ada dua hal utama tentang bagaimana pemimpin itu bisa dipilih. Ada dua hal yang utama. Satu, alasannya karena regulasi atau regenerasi. Yang kedua, mengapa harus ada yang dipilih atau harus ada yang memimpin? Lalu bagaimana seseorang itu bisa menjadi seorang pemimpin? Ada dua caranya.
Dia dipilih secara otoritatif dan yang kedua secara demokratif. Kalau otoritatif langsung ditunjuk. Adel, nyum nanti jadi kepala pasukan ya. Gitu. Adel, nyummu nanti jadi kepala geng ya. Gitu. Itu otoritatif. Lalu yang kedua ada yang namanya keterpilihan secara demokratif. Dipilih bersama-sama. Nah kalau kita lihat dalam pelaksanaan pemuritan Yesus, Yesus selalu menggunakan pemilihan yang partisipatif, selalu meminta kesediaan, selalu dimulai dengan bertanya, mau atau tidak. Maka tema pemberitaan firman Tuhan hari ini saya mau kita lihat dengan pertanyaan. Siapa yang mau? Siapa yang siap? Saya tidak bilang ada yang mau. Itu pertanyaannya tidak mengarah kepada subjek atau manusia. Tapi ketika saya tanyakan siapa yang mau? Siapa yang siap? Pertanyaan ini tidak boleh dipisah. Ada yang mau tapi tidak siap. Ada yang siap tapi dia bertanya kembali. Dapat apa ya? Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat alasan tentang pemilihan kepemimpinan yang dilakukan oleh Yesus, ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, motivasi memimpin. Motivasi itu artinya berkaitan dengan tujuan. Nanti kita akan lihat dalam teks ini. Yang kedua, skill atau kemampuan. Sanggup nggak orang ini memimpin? Yang ketiga, berkaitan dengan skill dan kemampuan itu harus ada inovasi dan transformasi. Harus ada daya cipta, daya kembang, dan daya membawa perubahan. Dan pasti ini yang diharapkan terhadap seorang yang dipilih sebagai pemimpin. Yang keempat, memahami hal-hal etis dalam tujuan bersama. Ada tujuan bersama yang ingin diupayakan, tapi tidak memperhatikan hal-hal etis itu. Ada tujuan yang ingin dicapai, tapi tidak memperhatikan hal-hal moral apa yang harus dipertahankan. Yang kelima, kelayakan sosial. Nah, ini biasanya yang jadi tantangan. Lengkap sudah 1, 2, 3, 4, pas di 5 kelayakan sosial. Apalagi kalau kita di Sumba. Enggak tahu, kalau sudah begitu, repot. Ngeweli ya, dari mana? Dia punya nenek, dia punya bapak. Kalau bukan kita punya suku, jangan. Ini kelayakan sosial. Jadi ada 5 poin ya kalau bicara tentang keterpilihan pemimpin. Motivasi sebagai pemimpin. Yang kedua, skill dan kemampuan. Yang ketiga, inovasi dan transformasi. Yang keempat, memahami hal-hal etis dalam tujuan bersama. Dan kelima, kelayakan sosial. Ini yang secara umum ada dalam gambaran bagaimana seorang pemimpin ada dalam kehidupan kita. Gitu. Mari kita lihat ayat ini, teks ini. Petrus. Semoga tidak ada nama Petrus di sini ya, minta maaf. Bukan saya yang singgung, ini ada di Alkitab. Gitu. Jadi sebentar kalau ketemu lebih dan kurangnya Petrus, bukan salah saya. Oh, ada nama Petrus kakak? Petu? Pet? Ada Pet? Us? Oh, syukur. Simon ada? Omon? Ini, kalau Alkitab ditulis di Sumba pasti pakai nama begitu. Surat Petu kepada jemaat di Makamenggit. Ada orang Makamenggit? Kapal desa nanti, ya. Yesus ini keren. Di ayat 15, sesudah sarapan dia bilang. Isi perut dulu. Kenapa? Ada yang tahu? Asam lambung itu paling tinggi pas pagi.
Jadi kalau tidak makan pagi wajar asam lambung naik. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 harus makan. Kalau asam lambung naik, dia penuh sampai di paru-paru, jantung sampai di kepala. Begitu juga kalau kenyang, mengantuk dari perut sampai di kepala. Jadi sama. Jaga rata-rata di situ. Yesus bilang sampai habis sarapan ya, saya sudah sarapan, bukan pada saat sarapan. Ini etis. Yesus tanya, Petu, nyumu sayang tidak sama saya? Ada berapa kali Yesus tanya? 3 kali. Apa bedanya? 3 kali bertanya tapi pada orang yang sama. Jangan tanya sama Mama Sumba ya. 1 kali nyium tanya saja sudah sampai sini. 2 kali tanya di sini. 3 kali tanya di sini. Hati-hati. Apalagi pada saat belum sarapan. Jadi kalau mau tanya di mama-mama kasih sarapan dulu. Istriku yang cantik suap. Masih ada doi kok. Baru tanya, sayang beta kok sonde. Baru dia jawab, kamu nanya. Nah. Ini parah ini parah nih. Yesus tanya 3 kali, tapi di 3 pertanyaan ada 2 hal yang digaris bawahi ya tentang pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dan pertama Yesus pakai kata agapau atau agape. Pertanyaan yang ketiga Yesus pakai kata phileo atau philia. Dan boleh ingat, ada 4 jenis kasih. Agape, philia, storge, eros. Tahan, belum sampai di situ. Belum sampai di situ. Kita hanya akan membahas 2 makna pertanyaan Yesus. Kenapa dia pakai agape dan kenapa pakai pertanyaan philia. Pertanyaan pertama dan kedua kata agape artinya, Yesus tanya, kasihmu ini rasional atau tidak? Kasihmu ini punya tujuan atau tidak? Itu agape, kasih agape, pertanyaan pertama kedua. Kasihmu ini rasional tidak? Kasihmu ini punya tujuan atau tidak? Kasihmu ini mengabdi atau tidak? Itu maksudnya pertanyaan pertama dan kedua. Apakah kasihmu itu punya tujuan atau tidak? Apakah kasihmu kepada saya ini mengabdi atau tidak? Petrus bilang, iya Tuhan, Engkau tahu. Berarti Yesus menuntut mengikut dan mengembalakan domba itu harus menggunakan hikmat. Kedua, tujuan. Ketiga, mengabdi. Lalu kenapa pertanyaan yang ketiga Yesus ganti dengan kata phileo atau philia? Yesus mau lihat apakah kasih yang diminta kepada Petrus itu dia jawab hanya karena emosi, hanya perasaan atau tidak. Ada kata sedih di situ dan kata kasih. Pertanyaan yang ketiga, phileo. Jangan sampai engkau mengasihi Tuhan hanya karena emosi. Jangan sampai mengasihi Tuhan hanya karena hari ini terpuaskan sama keinginan jasa iya. Keren Yesus ya. Yang buat Petrus sedih karena apa? Yesus mengganti standar pertanyaan. Dari standar yang paling tinggi dengan ke paling rendah. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Saya mengasihi Engkau karena saya mengabdi. Bukan hanya karena perasaan, bukan hanya karena emosi. Karena apa? Menjadi seorang pemimpin, apalagi mengembalakan domba-domba, Yesus mau Petrus memiliki kasih yang rasional, punya tujuan, dan kasih yang mengabdi. Bukan hanya kasih yang sebatas emosi, bukan hanya kasih terbatas kepuasan. Karena apa? Mengabdi itu bukan hanya tentang puas dengan apa yang kita lakukan, tapi mengabdi, mengembalakan domba,
itu berkaitan dengan pengabdian. Menggembalakan domba, memimpin itu berkaitan dengan rasional. Bagaimana hal-hal etis itu harus dikerjakan. Bagaimana tujuan kita tercapai untuk kehidupan bersama. Kekasih-kekasih Tuhan. Jawaban Petrus tentang kata engkau tahu. Petrus ini dia balas kasih ketegasan kepada Yesus. So tahu maka tiap hari kita sama-sama tanya lagi. Biasa mama kalau jawab-jawab cinta sambil sayang begitu. So tahu maka masih tanya lagi. Betul tidak mama? Gengsi-gengsi sayang begitu nah. Ini yang Yesus mau. Bahwa menjadi seorang pemimpin harus punya motivasi. Motivasi apa? Mengabdi. Yang kedua, skill dan kemampuan untuk mengasah perasaan dan emosi. Tidak cepat puas, tapi menunjukkan skill dan kemampuan dalam memimpin. Lalu apa makna kata gembalakanlah? Nah, di sini yang paling viral gembala apa ya? Gembala sapi, gembala kambing, gembala domba. Kalau babi itu gembala tidak? Ternak ya? Hah? Saya bayangkan kalau ada gembala ayam, bagaimana dia usirin ayam? Hus terbang semua. Kata gembala di sini diulang juga oleh Yesus 3 kali. Bukan hanya makna tentang memimpin, mengarahkan, menuntun. Tidak hanya sebatas itu. Tapi memberikan makanan yang cocok. Memberikan makanan yang pas, terukur, tidak kadaluarsa. Ini kita masih di ayat 17, jadi pelan-pelan. Masih lama waktu, ya 2 jam lah begitu. Memberikan makanan yang cocok, yang pas. Kalau tidak pas, apa yang terjadi? Sakit. Apa yang cocok diberikan oleh gembala kepada domba-dombanya? Kita bilang rumput. Maaf ya, gembala di sana bukan hanya makan rumput. Kalau kita di sini merumput kering, ke rumput basah jadi semua. Yang penting dia perut terisi. As itu virus datang, pusinglah. Makanan yang cocok itu berarti apa yang dikasih adalah hal yang benar. Apa yang disampaikan adalah hal yang benar dan berkualitas. Apa yang diberikan oleh gembala kepada domba-dombanya itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Ini, kualitas dari seorang pemimpin adalah memahami hal-hal etis bagi tujuan bersama. Harus ada yang cocok. Inovatif, transformatif harus ada di situ. Oke, sampai sini kelar ya kita tentang pertanyaan Yesus kepada Petrus 3 kali ya, dan kata gembalakanlah. Kita kelar sampai di sini ya Bapak Ibu. Kita sudah dapat 2 poin. Pertama, mengapa harus 3 kali Yesus bertanya? Yesus tanya motivasi. Bagaimana menjadi seorang pemimpin? Yang kedua, bagaimana memahami menjadi seorang gembala? Yang ketiga, kita lihat kekasih-kekasih Tuhan. Kesiapan. Lihat ayat 18. Kesiapan. Saya bukan bermaksud menyinggung Bapak Ibu yang lebih usia dari saya, tapi ada di firman Tuhan. Di sini Yesus bilang, pada saat engkau sudah tidak muda lagi, apapun yang engkau mau tidak selalu dituruti. Atau orang akan menarik engkau kemanapun, ke tempat yang engkau tidak kehendaki, inginkan. Karena resiko menjadi seorang pemimpin adalah mengendalikan kepentingan-kepentingan pribadi kita.
menekan apa yang menjadi keinginan kita demi tercapainya tujuan bersama. Menekan. Kita dikontrol. Dikontrol oleh apa? Dikontrol oleh visi dan misi kita sendiri yang tadi itu. Kita tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tidak bisa memilih apa yang kita mau. Karena apa? Kita memimpin. Resiko dari tadi kita memilih, iya ini. Kesiapan Petrus untuk memimpin. Mengasihi seperti yang Yesus lakukan. Di sini, Yesus sudah kasih peringatan sama Petrus. Nanti, engkau juga akan mengalami hal yang sama dengan saya. Pertanyaannya, kenapa Petrus? Ada apa dengan Petrus ini? Ada apa dengan Petrus? Yesus melihat kualitas diri. Tapi Petrus kan pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kira-kira ada kualitas diri tidak dari penyangkalan itu? Ada kualitas diri tidak ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Ada. Pertobatan. Menjadi seorang pemimpin yang dipilih dan siap adalah orang yang siap bertobat. Bertobat, berubah. Menjadi pemimpin, menjadi gembala, harus menunjukkan karakter itu. Kualitas pertobatan. Kenapa? Karena menjadi gembala harus menjadi teladan. Ini yang rumit. Sekarang saya tanya, siapa yang mau jadi teladan? Siapa yang siap jadi teladan? Kita copy jawabannya Petrus. Benar Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Engkau. Itu kita punya jawaban. Jangan pakai yang filia ya, pakai yang agape. Kesiapan kita di situ. Kedua, tidak memberontak. Di ayat 18. Karena apa? Di situ dikatakan, mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tidak melawan, tidak memberontak. Tidak menunjukkan sikap perlawanan sekalipun berhadapan dengan situasi yang tidak benar. Yang tidak nyaman. Karena resiko dari memimpin adalah menampung banyak hal. Menampung penderitaan orang. Menampung kekecewaan orang. Menampung sakit hati orang. Itu resiko. Tapi ingat pada kasih yang mengabdi tadi. Kasih yang mengabdi berarti tidak melawan, tidak memberontak, tidak memecah belah. Lalu ayat 19 dikatakan, ikutlah aku. Tidak ada kompromi lagi di situ. Ikutlah aku. Bagaimana dengan kita? Kisah ini pada saat penampakan Yesus dimunculkan cerita dan relasi dengan Petrus. Cikal bakal gereja ada di sini. Gereja yang mengasihi dengan kasih agape tadi. Gereja yang mengasihi dengan mengabdi. Gereja yang mengasihi dengan tujuan. Gereja yang mengasihi dengan motivasi yang benar. Gereja yang memikirkan kepentingan-kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Gereja yang layak di hadapan Tuhan. Itu gereja. Dan gereja yang menampakkan diri adalah gereja yang meng-copy paste apa yang Yesus ajarkan ini kepada Petrus. Gereja siap. Gereja mau. Ini yang harus kita nampakkan. Di mana gereja itu? Siapa gereja itu? Ini, GBI Jalan Jati. Di rumah tangga kita itu gereja kita. Nampakkan kasih yang mengabdi ini. Gereja yang menunjukkan kualitas dari seorang gembala yang tidak memberontak. Anak-anak, pasangan suami istri, orang tua, kakak dan adik. Kekasih-kekasih Tuhan. Pernyataan Yesus ini tentang gembalakanlah domba-dombaku menjadi refleksi bagi kita di momen penampakan Yesus ini.
Bagaimana gereja menampakkan diri sebagai gereja yang mau dan gereja yang siap. Amin. Amin, harus. Jadi nanti kalau misalkan ditanya lagi, apakah engkau mengasihi Tuhan? Jangan jawab pakai filia. Jawab pakai kasih yang mengabdi. Mengapa Yesus menuntut demikian? Karena itu tadi. Yesus telah melakukannya melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Itu kasih yang tidak main-main. Kasih yang berkorban. Jadi jangan menganggap remeh pengorbanan yang seperti itu. Jangan menganggap remeh kasih pengabdian Yesus bagi kita. Begitupun gereja di tempat ini. Dan saya yakini gereja ini menjadi gereja yang mengabdi. Gereja yang tidak hanya mengabdi ke dalam, tapi gereja yang akan mengabdi keluar, berdampak di luar ke depannya. Gereja yang bekerja dan masuk dalam ruang-ruang hidup orang yang menderita. Gereja yang masuk dan hidup meresap dalam kehidupan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Gereja yang berjuang bersama-sama dengan orang yang lemah. Gereja yang mengabdi bagi orang-orang yang terasingkan, terpinggirkan dan tidak dihiraukan. Gereja ini akan menjadi gereja yang memberikan inovasi dan transformasi dalam kehidupan di tempat ini dan kehidupan di luar gereja ini. Dimanapun kita berada, itu kasih yang mengabdi. Gembalakanlah domba-dombaku di situ. Gereja yang menunjukkan kelayakan bahwa setiap orang yang datang dan hidup bersama-sama dengan kita pantas untuk menerima kasih yang mengabdi. GBI Jalan Jati, selamat mengabdi, selamat mengembalakan domba-domba. Tuhan Yesus memberkati. Amin.